Baik, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengundang ya. Salam hormat saya dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Dan ini kepada siswa-siswi ya yang masih semangat ini walaupun sore ya. Terima kasih. Dan ini juga siswa-siswi para calon pemimpin ya, para calon pemimpin penerus literasi bangsa ini yang saya hormati. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya langsung paparan ya, atau mau saya putarkan dulu video pengantar ya, tapi ini videonya masih yang 2021, mohon maaf ada ya. Mungkin bisa ditonton untuk video profil yang 2021. Established in 1920 with the name Teknische Hogeschool te Bandung, Institut Teknologi Bandung is the oldest technical university in Indonesia. The 3rd of July 2020 is marked as Institut Teknologi Bandung's one-century existence. The establishment of this long-established institution is recorded in history as the founding of Indonesian technical higher education and the pioneer in the advancement of science and technology in Indonesia. Located in Bandung, West Java, Indonesia, precisely on Ganesha Street number 10, ITB currently has 12 faculties, 29 undergraduate programs, 52 master's programs, 26 doctoral programs, and 2 professional programs. Other than the campus site located in Ganesha, ITB's campuses are also located in Jatinangor and Cirebon. 39 programs have been internationally accredited from accreditation boards around the world, namely from the United States of America, ASEAN, Germany, Japan, the United Kingdom, South Korea, and the number of accredited programs is expected to increase in the future. ITB has been developing its cutting-edge research through the 102 research groups, 12 faculties and schools, 24 centers, 7 research centers, and 5 centers of excellence. To date, ITB has also established 104 startups, 315 intellectual property rights, and 137 innovations. In the spirit of In Harmonia Progressio, ITB alumni have worked and excelled in various fields and sectors. For instance, Insinyur Soekarno as the first president of the Republic of Indonesia, B.J. Habibie as the third president, Iskandar Ali Shahbana as the father of the communication system in Indonesia. Institut Teknologi Bandung is an adaptive learning organization. In our over 100-year journey, ITB has a long-standing as the leader in advancing science, technology, art, and social and humanities as well. ITB is striving to play a significant role in solving Indonesia's challenges while improving its capacity to compete globally. The alumni are our pride, who continue to share our values and significant contribution to the nation's development. To continue our tradition, we will always preserve a campus with academic atmosphere that is open to new ideas and experiences, critical and visionary thoughts, accompanied by attitudes that uphold academic freedom in scientific and cultural diversity. We are keen on continuously improving the quality of education, research, and community services, progressing in harmony, in harmonia progressio. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya ke paparan tentang Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan memaparkan, mungkin dari adik-adik juga sudah banyak yang kenal ya, apalagi tadi saya lihat kuisnya ternyata sudah banyak yang tahu tentang ITB ya. Jadi adik-adik sekarang ada di zaman milenial ya, apalagi lebih mudah lagi untuk mendapatkan sebuah keterbukaan informasi ya. Kalau mau cari informasi tinggal berselancar di dunia, cari lamannya untuk institusinya, kita langsung bisa
cari informasinya dan untuk admission dan yang lainnya. Nah, barangkali dari adik-adik ada yang kakak kelasnya ya, apalagi yang dari Loyola juga banyak di ITB ya yang sering cerita-cerita tentang ITB. Ataupun ayah ibunya yang lulusan ITB sempat cerita-cerita tentang ITB nih. Tapi kalau adik-adik belum kenal sama sekali, di sini mungkin saya akan memberikan informasi sekilas tentang ITB ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang belum tahu, ITB kita biasanya dies ya atau ulang tahun ya. Dies kita itu dalam 1 tahun 2 kali ya, sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia atau PTTI, dan sebagai Institut Teknologi Bandung sendiri. Nah, sejarah ITB sendiri ya, jadi sejarahnya perguruan tinggi teknik di Indonesia itu berawal pada abad ke-20 adik-adik ya. Jadi pada waktu itu tepat tanggal 3 Juli 1920, kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia. Mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik, tepatnya di kota Bandung ya. Dulu itu namanya The Technic Hogeschool at the Bandung atau TH ya. Dan waktu itu masih hanya 1 jurusan dan 1 fakultas ya. Berbeda dengan sekarang, untuk program sarjana sudah berkembang menjadi 12 sekolah fakultas lengkap dengan 50 program studi. Nah, dulu itu fakultasnya namanya di Fakultas van Techniek Wetenschap ya, dan jurusannya itu Afdeling de Wegen Waterbouw atau teknik sipil. Ya, dan salah satu mahasiswanya mungkin ada kenal ya. Beliau adalah presiden kita pertama, Insinyur Soekarno. Ini keilmuannya atau jurusannya itu teknik sipil karena dulu baru hanya ada 1 jurusan. Nah, ke tahun 1944 berubah nama ya dari TH menjadi BKD atau Bandung Kogyo Daigaku karena kependudukan Hindia Belanda beralih ke Jepang, dan gak berlangsung lama ya, karena tahun 45 Indonesia merdeka. Namanya berubah dari BKD menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung ya. Dan di tahun 46 kita sempat pindah ke Yogyakarta, tapi namanya masih dengan nama STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Dan di Yogyakarta, STT Bandung ini berkembang ya, menjadi cikal bakalnya untuk teknik di Universitas Gadjah Mada, mungkin ada dikenal. Dan di tahun 46 juga yang di Bandung berubah nama menjadi Universitas Pan Indonesia di bawah NIKA. Dan di tahun 559 kita menjadi bagian untuk Universitas Indonesia Teknik. Ya, dan pada perkembangannya juga yang di Bandung ada PIVIA ya. PIVIA ini Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Nah, baru di tanggal 2 Maret 59 kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung. Nah, ini resmi dengan nama ITB-nya ya. Jadi kalau ada ditanya ulang tahun ITB yang keberapa? Yang ke-63. Tapi kalau perguruan tinggi teknik ya itu kita sudah lebih dari 1 abad ya, 102 tahun ITB. Nah, diresmikan juga oleh salah satu lulusan pertamanya ya. Beliau adalah Insinyur Soekarno ya. Dan ini ITB dulu. Jadi kalau ada yang belum kenal pembangunan ITB ya ini seperti ini ya, di 1919 ini pembangunan Aula Timur. Dan kalau ada lihat yang sebelah kanan, ini dulu gedungnya baru hanya ada 4 ya, dalam artian ikonnya ITB Aula Barat, Aula Timur, dan di samping belakang Aula Barat ini ada gedung teknik sipil. Karena dulu baru hanya ada 1 jurusan ada ya. Jadi yang kuliah di ITB akan kenal kelas tempat Insinyur Soekarno belajar ya. Karena apa? Karena mejanya bahkan papan tulisnya pun masih ada ya, masih utuh ya. Jadi masih terawat adik-adik ya. Jadi nanti silahkan ya masuk ITB, lihat oh ternyata ini kelas tempat Insinyur Soekarno belajar ya. Nah, beda dengan sekarang ya. ITB sekarang sudah berkembang sangat pesat, jadi padat sekali gedung-gedungnya yang di Ganesha ya, dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang ya, yang membuat adik-adik nanti sejuk ya. Dan ada beberapa gedung yang baru untuk riset inovasi, diantaranya ada CIB ini untuk teknik sipil, untuk analisis konten dan lain-lain. Ada CADL untuk Arts Language, untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ada CAS ya untuk matematika atau FMIPA, dan satu lagi ada CRCS untuk riset inovasi. Nah, alumni dari ITB kalau saya sebutkan satu-satu akan tidak cukup waktunya ya. Jadi adik-adik silakan nanti sering-sering melihat di mesin pencarian ya. Di antaranya ada beberapa yang sudah berkontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di level presiden ya, presiden pertama Insinyur Soekarno dan Eyang Habibie, presiden ketiga. Ada di level sekretaris kabinet, ada di pakar IT, ada di komposer juga ya. Dan yang sekarang lagi banyak ini CEO untuk sebuah startup ya, atau e-commerce ya. Karena kalau tadi ada lihat videonya, kita lebih dari 104 ya startup yang dari alumni ITB, dan kita juga penyumbang juga banyak alumni-alumni yang bergerak di bidang startup. Nah, ini ya kalau saya sebutkan, mungkin saya di sini akan percepat ya, karena mungkin slide saya masih banyak. Jadi saya sebutkan secara singkat. Adik-adik ada yang kenal, ada yang tidak. Yang pertama pasti kenal ya. Beliau Insinyur Soekarno, presiden kita pertama. Beliau lulusan tahun 1926 ya, masuk 1920. Yang Habibie ini angkatan 54 ya, dari teknik mesin. Kalau Kang Emil
Ridwan Kamil ini dari teknik arsitektur ya 90-95, dan sebelum jadi gubernur, wali kota, beliau juga staf pengajar di ITB adik-adik. Ada Bapak Arifin Panigoro, mungkin kalau ada yang belum kenal, yang tengah banyak yang belum kenal ya. Jadi kalau adik-adik di Jakarta, ada sebuah gedung Medco Energi ya, gedung minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia. Nah ini beliau CEO-nya ya, beliau dari teknik dari elektro ya, dulu itu jurusan elektro. Dan ada Bapak Hatta Rajasa nih ya, yang sempat menjabat 4 kali jadi menteri ya dari teknik perminyakan. Ada Ibu Nurhayati Subakat, perempuan satu-satunya, beliau sekolah farmasi ya, salah satu lulusan terbaik angkatan tahun 75. Nah, kalau Panji Pragiwaksono kalian pasti kenal ya, karena beliau sering aktif sekarang di media sosial ya, khususnya Instagram. Ya, beliau juga selain aktor, penyiar radio, penulis buku, penyanyi, komplit lah ya sebagai entertainer. Nah, beliau ini dari desain produk angkatan 97. Dan yang terakhir ada Kang Ahmad Zaki nih, dari bajunya Bukalapak ya kelihatan. Beliau juga salah satu CEO Bukalapak. Dari Teknik Informatika 2004 ya adik-adik. Jadi waktu 2010 mereka mendirikan sebuah startup namanya Bukalapak ya, bersama Kang Pajin Rasid dan Kang Nugroho Hensyo Sahyono waktu itu. Nah, untuk prestasi di 2020-2021 untuk versi QS ya, kita naik sangat pesat adik-adik. Hampir 68 peringkat ya, dari 313 university ke 235 ya. Jadi hampir 68 peringkat ya kita lewati ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita masuk di jajaran 100 besar world class university adik-adik ya. Kita doakan. Kita juga sedang berlari kencang untuk menuju ke 100 besar world class university adik-adik. Nah, di sini untuk akreditasi, mungkin ada yang belum tahu akreditasi per program studi atau mungkin per fakultas sekolah ya. Jadi kalau adik-adik siswa-siswi kalau mau lihat akreditasi ya di laman spm.itb.ac.id ya. Kalau untuk nasional itu sebetulnya unggul ya. Dalam artian unggul ini untuk akreditasinya itu di atas A adik-adik ya. Tapi kalau prodi itu beda-beda. Ya, ada yang A, ada yang unggul, terus ada yang internasionalnya. Jadi nanti bisa lihat. Dan kalau tadi lihat ya, ada beberapa yang internasional, kurang lebih 40 dari 130 program studi. Nah, di sini juga adik-adik nanti kalau mau lanjut studi atau mau di sebuah industri, kita sudah setara ya, dengan kampus-kampus besar di dunia. Di antaranya ada ABET ini dari USA Kingdom ya, untuk broadband engineering. Ada ASIN ya. ASIN ini bukan nama ikan adik-adik ya, ini untuk akreditasi internasional dari Jerman, ya, termasuk diantaranya ada fisika, matematika, ada astronomi, FMIPA ya, dan termasuk geologi, geodesi dan yang lainnya. KAB ini arsitektur ya, untuk akreditasi internasional ya dari Korea. Ada RSN untuk kimia, chemistry dari London. Dan ada ABES 21 ya untuk sekolah bisnis manajemen. Dan ternyata di 2021 kemarin ITB salah satu universitas ya yang meraih AACSB. Mungkin ada yang tahu ya akreditasi AACSB. Jadi akreditasi AACSB ini akreditasi yang di dunia hanya 6% kampus yang mendapatkan akreditasi tersebut ya. Kebayang ya sulitnya mendapatkan akreditasi tersebut untuk sekolah bisnis manajemen ya, dan ITB meraih di 2021 kemarin. Ya, dan JABE ini untuk meteorologi engineering ya dari Jepang. Nah, itu beberapa ini internasional akreditasi. Dan untuk gedung kampus tadi ada yang sudah kenal ITB ternyata ya. Terima kasih ya sudah tahu tentang ITB. Jadi kalau ada yang mau kuliah di ITB sekarang bukan hanya di Bandung saja ya, tapi multi kampus. Jadi kalau ITB kita menyebutnya multi kampus yang setara. Jadi tidak ada perbedaan adik-adik ya. Jadi kita sudah ada di 3 lokasi ya. Yang membedakan hanya program studi yang ditempatkan di masing-masing multi kampus ITB. Jadi ada Ganesha di ITB kampus Bandung ya, ada ITB kampus Jatinangor di Sumedang, dan satu lagi ITB kampus Cirebon. Ini di area Winangun ya, di Kabupaten Cirebon. Jadi ini kalau kita sebutnya multi kampus yang setara ya. Jadi 3-3-nya setara. Nah, kedepannya kita akan bangun lagi ITB yang lebih besar di Cirebon ya, karena kita masih dalam tahap pengembangan juga yang di Cirebon ya. Dan ITB Walini, mungkin ada yang pernah ke Bandung pakai tol Paster ya, lewat perkebunan Walini, Teh Walini. Nah, kita di situ akan bangun lagi ITB yang lebih besar adik-adik ya, mudah-mudahan terrealisasi dengan cepat. Nah, kita bahas satu-satu ya dari multi kampus ITB yang setara. Jadi dari 3 multi kampus ITB sebetulnya kita salah satu kampus ya dengan luas kampus terkecil juga di Indonesia adik-adik ya. Kalau ada yang mau tahu luas ITB kampus Ganesha, ada yang tahu berapa? Kurang lebih 27 hektar ya. Kalau dibandingkan dengan UI yang sudah lebih dari 200 hektar, apalagi UGM, apalagi IPB di atas 500 hektar ya.
Kebayang ya, ITB kampusnya 27 hektar ya. Dan adik-adik ini tepat ada di tengah kota Bandung. Jadi untuk akses transportasi, cari penginapan ya, hiburan itu sangat mudah ya, tepat di tengah kota Bandung. Nah, di sini tuh adik-adik di dalam kampus ITB itu tidak boleh pakai kendaraan. Jadi kemana-mana wajib jalan kaki ya. Dan itu nanti akan membuat adik-adik sehat terus ya, karena kita olahraga terus adik-adik. Nah, di sini itu bagi kalian nanti yang mengambil 40 program studi lama di ITB ya. Jadi bagi adik-adik yang mengambil 40 program studi lama dari mulai TPB sampai wisuda itu nanti di sini ya. Berbeda dengan ITB kampus Jatinangor. Nah, kalau di sini ini luasnya 47 hektar, lebih luas dari Ganesha karena di sini lahan luasnya lebih banyak ya. Beda dengan kalau Ganesha lahan luasnya sedikit. Nah, kalau di sini lahan luasnya itu kebanyakannya laboratorium ya, karena di sini ada laboratorium untuk pengelolaan sumber daya air, rekayasa hayati, perhutanan, dan yang lainnya. Nah, bagi adik-adik yang mengambil program studi baru di ITB, itu nanti akan ditempatkan di ITB Jatinangor. Ya, dari tahun pertama sampai selesai. Tapi adik-adik juga nggak usah khawatir ya, akses dari Bandung ke Jatinangor itu kita punya shuttle bis ya, yang siap antar jemput adik-adik, tapi harus lihat jadwalnya, ya jangan sampai ketinggalan nanti. Nah, yang terakhir ITB Kampus Cirebon. Ini ITB paling muda ya, di sini ini kita ada 7 program studi ya yang sudah ada di ITB Kampus Cirebon. Tapi yang baru luring itu baru 3 adik-adik ya. Jadi nanti nunggu pembangunannya beres atau selesai, kita semua yang 7-nya nanti akan luring. Jadi yang sekarang baru ada pengajaran itu yang pertama Prodi Kria dari FSRD, yang PWK Perencanaan Wilayah Kota. Mungkin adik-adik ada yang awam ya dengan namanya PWK, dulu itu namanya Teknik Planologi ya. Dan ada satu lagi Teknik Industri. Nah, itu yang sudah kelasnya luring. Jadi yang selebihnya kita masih di ITB Kampus Jatinangor ya. Baru nanti setelah beres kita pindah ke ITB Kampus Cirebon. Nah, ini ya. Jadi ini multi kampus yang setara ya, ITB, makanya disebutnya multi kampus setara ya, karena tidak ada perbedaannya ya. Nah, untuk informasi pendaftaran nih bagi yang kelas 10 silakan ya perbaiki nilai rapot untuk di kelas 11 atau kelas 12 karena nanti ada jalur prestasi. Tapi mohon maaf sekali adik-adik ya, saya tidak akan menjelaskan untuk informasi seleksi di 2023 karena kebijakannya belum ada informasi yang terbaru. Ya, jadi update terbaru dari LTMPT kemarin sudah berpindah untuk pengelolaan seleksi ya ke BP3 ya, atau Badan atau UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dari Kemendikbud Ristek ya. Jadi nanti silakan selalu update media sosialnya untuk Kemendikbud Ristek ya, baik itu nanti untuk seleksi di 2023 karena katanya ada yang baru ya seleksinya dan aturan-aturannya akan baru juga. Tapi seleksinya ada yang jalur prestasi, mungkin hampir mirip ya dengan tahun lalu, cuman beda nanti sistemnya. Ada seleksi nasional dengan tes dan satu lagi seleksi mandiri ya. Jadi nanti adik-adik mohon maaf ya, saya di sini tidak bisa menjelaskan karena aturannya belum ada. Jadi informasinya kita mungkin hanya penjelasan tentang seleksi di tahun 2023 yang dikelola oleh BP3 ya. Nah, ini mohon maaf untuk ITB nanti ada di laman admission ya, karena kita belum ada yang terbaru jadi saya lewat. Jadi saya paling menjelaskan tentang International Accreditation, International Undergraduate ya. Ini yang kelas internasional adik-adik. Jadi di ITB nanti selain yang nasional dan mandiri itu kita punya kelas internasional ya, atau International Undergraduate. Ini biasanya pendaftarannya di luar dari yang nasional tadi dan mandiri. Tapi waktunya biasanya antara Februari dan Juli adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti silahkan yang mau ke kelas internasional ITB daftar. Karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kalian harus mengupload sertifikasi bahasa Inggris. Mau TOEFL, mau IELTS ya, dan sertifikasi SAT. Ya, SAT ini internasional ya. Jadi kalau adik-adik agak kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi SAT, adik-adik nanti bisa ikut di ITB IQ Test yang dilaksanakan oleh ITB. Nah, di sini perbedaannya tadi di luar dari yang nasional mandiri, terus harus punya sertifikasi bahasa Inggris, sertifikasi SAT, dan ini biasanya di biaya juga agak beda ya dengan yang nasional dan mandiri. Dan di sini juga yang undergraduate internasional itu tidak dibuka semua prodi. Kalau yang tadi nasional dan mandiri itu biasanya kita buka 50 program studinya ada ya. Tapi yang kelas internasional dibuka ini hanya beberapa program studi ya, diantaranya ada kelas internasional dan jalur internasional. Kalau perbedaannya kalau di kelas internasional masih adalah bahasa Indonesia dikit ya, tapi kalau di jalur internasional itu full bahasa Inggrisnya ya. Dan di sini juga adik-adik nanti bisa
ada program semacam student exchange ya ataupun dual degree ya dengan 200 mitra kampus untuk internasional ITB ya. Jadi adik-adik bisa kesempatan kuliah di sana misalnya selama 1-2 semester atau 3 semester, nanti balik lagi ke ITB untuk menyelesaikan kuliahnya. Nah ini ya untuk yang kelas internasional, jadi nanti silahkan. Untuk informasinya di tahun 2023 kita nanti akan ikut ke Kemendikbudristek, dan kalau di ITB Direktorat Kependidikan ITB atau Ditdik ITB ya, nanti sering-sering update di laman admission CID. Nah, kalau tahun sebelumnya 2022 kita ada namanya program peminatan. Tapi program peminatan di tahun 2022 dan 2021 sebelumnya itu ada di seleksi prestasi lewat jalur prestasi. Kalau tahun lalu itu namanya SNMPTN ya, tahun 2023 entah namanya nanti seperti apa dan seleksinya seperti apa. Tapi yang pasti ada program peminatan ini yang ada di seleksi lewat jalur prestasi ya. Jadi kalau adik-adik nanti milih ITB, yang akan kalian pilih itu fakultas sekolah dulu, belum memilih program studi. Mungkin kalau di kampus lain namanya jurusan ya, kalau di ITB namanya program studi. Nah, tapi ada jalur peminatan yang ditawarkan dari 12 sekolah fakultas. Tapi ini di jalur prestasi saja, tidak di jalur tes ya. Jadi silakan kalau adik-adik minat, ini akan langsung memilih program studi. Tapi kalian nanti di tahun kedua itu tidak bisa memilih program studi yang lain selain yang ditawarkan. Jadi akan terkunci ya sampai lulus. Ya, jadi adik-adik silakan. Dan ini juga ternyata banyak juga kuotanya ya di yang peminatan, nanti kita lihat. Dan untuk kuota ini ada peningkatan yang lumayan ya adik-adik ya. Jadi untuk SNMPTN ada naik sekitar hampir 6% ya, 5,9%. SBMPTN hampir naik 2,4% dan seleksi mandiri 2,7%. Penurunan ternyata seleksi mandiri. Jadi adik-adik yang nanti punya prestasi bagus silahkan nanti diundang di lewat prestasi. Yang tidak diundang jalur prestasi juga nggak usah khawatir ya, nggak usah berkecil hati. Kalian nanti silahkan maksimalkan waktu yang ada, apalagi yang kelas 12 ikut di jalur tes ya. Tapi nanti tesnya seperti apa akan sistemnya akan beda lagi kemungkinan ya dari Kemendikbudristek ya, dari BP3. Nah ini untuk yang jalur peminatan adik-adik ya. Jadi di jalur peminatan yang tadi saya sekilas saya kupas ya. Di sini itu kuotanya lumayan banyak ya. Jadi bagi adik-adik yang nanti di jalur prestasi ini lumayan ya. Jadi misalnya di kewirausahaan atau teknik geofisika itu ada 40 kursi dan yang lainnya, dan ini untuk sistem keketatan relatif adik-adik ya. Ini yang pakai kurung ini termasuk yang peminatan. Jadi kalau 84 berarti 20 kursinya itu dari peminatan. Jadi yang adik-adik yang berprestasi diundang di peminatan silahkan ya, gunakan untuk jalur peminatan ini dipakai untuk pilihan langsung ke program studinya adik-adik. Nah, ketika adik-adik mungkin akan terjebak oleh namanya passing grade. Nah, ini banyak sekali ya di Bandung juga siswa yang terjebak oleh namanya passing grade ya. Ingat adik-adik ya, ITB kita tidak menggunakan passing grade, tapi kita menggunakan nilai terbaik atau tertinggi dari siswa-siswi yang melamar ke 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Ya. Jadi bukan passing grade, jangan terjebak oleh namanya passing grade ya. Dan kalian suka banyak di sini juga yang dipusingkan oleh namanya passing grade. Tapi kalian ketika masuk ITB itu pakai strategi. Ya, strategi itu dalam artian Ade mau milih fakultas yang sangat sulit atau yang biasa atau yang cukup sulit. Jadi ada yang standarnya ya, dalam artian ada yang di level tengah-tengah, di paling atas, dan di yang sangat atas ya. Nah, di sini ini contohnya ya, yang presentasinya kurang dari 5% ini keketatannya sangat sulit ya. Salah satunya ada SBM dan ada FTI dan ada STAY ya. Nah, ini tahun kemarin STAY kenapa keketatannya sangat sulit? Ini yang 2021 ya, 2022 nanti belum rilis. Yang 2022 kalau nggak salah kemarin STAY di sangat sulit karena peringkat 1 nasional Saintek di Indonesia kemarin daftar ke STAY ITB adik-adik ya. Jadi keketatannya ikut naik. Nah, ini juga adik-adik ada pengaruh dari jumlah siswa yang melamar ke 12 sekolah fakultas dan nilai yang masuk ke 12 sekolah fakultas ya yang melamar. Jadi kalau nanti adik-adik yang kelas 12 di 2023 itu tergantung dari jumlah siswa. Kalau misalnya jumlah siswanya banyak yang memilih ke 12 sekolah fakultasnya ya berarti keketatannya juga akan ikut naik. Ataupun nilai yang masuk ke atau melamar ke ITB ke 12 sekolah fakultasnya tiba-tiba tinggi ya di tahun 2023 itu akan ikut naik juga ya. Jadi tergantung dari jumlah siswa yang melamar dan nilai yang nanti akan melamar ke 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Tapi di sini sebagai strategi ya, misalnya adik-adik kalau dilihat di sini, oh ternyata STAY sangat sulit ya. Adik-adik pilihan 1, pilihan 2
misalnya pilihan satu akan dipakai untuk yang sangat sulit. Nah, pilihan kedua coba pilih yang agak longgar. Ya, misalnya ke di sini tuh ada sekolah farmasi tinggi juga ya, ada SITH, ada FITB yang Cirebon dan yang lainnya. Jadi di sini sebagai strategi. Jadi kalau misalnya ini tes sulit, ada yang penting masuk ITB, pilih yang agak tidak sulit ya atau longgar dan yang lainnya ya. Jadi jangan terjebak oleh namanya passing grade ya. Nah, untuk program studi kita nanti fokus ke sarjana ya, karena kita di sini akan lebih fokusnya di program sarjana. Lama kuliah adik-adik nanti di program sarjana 4 tahun 8 semester, kecuali adik-adik yang memilih sekolah bisnis manajemen. Kalau di SBM kalian nanti kuliahnya lebih cepat ya, sekitar 3 tahun, karena dalam 1 tahun itu 3 semester ya. Dan adik-adik itu bisa mengambil program fast track. Fast track ini percepatan kuliah. Jadi masa kuliahnya itu kurang lebih 5 tahun sudah bergelar S2 ya atau magister. Ya, tapi di sini biasanya untuk fast track ada salah satu syarat ya, biasanya nilainya harus bagus ya. Kalau nggak salah satu syaratnya itu IPK-nya 3,5 kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi nih, harus dicek lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalian harus melewati dulu TPB. Jadi semua mahasiswa ITB, baik yang tidak jalur peminatan atau yang jalur peminatan, semua harus melewati dulu TPB. Harus lulus dulu. Jadi kalau tidak lulus, kalian harus ngulang. Ya, atau kalian harus lulus dengan catatan IPK tidak boleh kurang dari 1,0, karena kalau IPK 1,0 ke bawah itu juga ada program DO-nya juga ya. Nah, di TPB ini kalian akan disiapkan ya untuk lanjut ke program studi di tahun kedua semester 3. Jadi di sini kalian belajar semua mata pelajaran di SMU biasanya, tapi levelnya agak sulit ya. Nah, jadi kalian harus melewati dulu TPB, baru nanti tahun kedua program studi yang ada di ITB. Nah, ini ya kalau Ibu Rektor bilang bagaimana ya rasanya kuliah di ITB, Ibu Rektor bilang ITB ini a happy place ya, tempat yang sangat menyenangkan bagi kalian yang kuliah di ITB. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bekerja keras ya biar lulus tepat waktu adik-adik. Apalagi di bidang akademik kita sekarang sudah ada namanya MBKM, yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu salah satu program dari Mas Menteri ya. Adik-adik nanti bisa mengambil mata kuliah ya di kampus lain atau sebuah industri, dan sekarang ITB sudah kerjasama yang sudah jalan ini dengan Unpad adik-adik ya. Jadi nanti silahkan nanti dari Merdeka Kampus Merdeka ITB, nanti adik-adik bisa lihat di laman Merdeka Kampus ITB ya, mata kuliah apa saja yang dikeluarkan oleh kampus rekanan dan yang lainnya. Nah, kita ke fakultas sekolah adik-adik ya. Ini tapi kita ada 12 sekolah fakultas. Sebetulnya di sini hanya sebuah penamaan saja ya, karena masing-masing juga unit pendidikan yang sama-sama unit pendidikan di ITB. Cuman yang membedakan antara homogen dan tidak homogennya ya. Jadi kita fakultas biasanya itu serumpun tapi tidak homogen atau tidak sangat homogen. Tapi kalau sekolah ini sangat homogen ya, atau selinier. Ya, contohnya di fakultas ada matematika, ada fisika, kimia. Nah, itu serumpun tapi tidak homogen. Tapi kalau di sekolah itu ada biologi. Biologi itu mempelajari tentang manusia, tumbuhan, hewan, mikroba. Nah, mikrobanya kita turunkan di mikrobiologi ya. Nah, itu perbedaannya. Dan untuk pengelompokannya, karena masih ada juga yang belum tahu ya, di ITB itu ada sosumnya atau IPS-nya. Karena banyak juga SMU yang taunya di ITB teknik semua ya. Ternyata di ITB ada juga ya anak IPS-nya. Jadi ada anak IPS juga nggak usah khawatir ya. ITB kita ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta satu lagi sekolah bisnis manajemen ya. Nah, untuk 12 sekolah fakultas di sini mungkin saya tidak akan panjang ya untuk informasinya, tapi adik-adik juga nanti bisa lihat sendiri atau berselancar sendiri ya di dunia maya. Silakan di mesin pencarian, di masing-masing slide ini saya tampilkan untuk tiap laman fakultas sekolah, karena di situ sangat lengkap sekali ya. Misalnya di ITB kalian belajar tentang apa, terus mata kuliahnya apa saja, terus nanti setelah kalian lulus industri mana saja yang akan kalian bisa masuk. Terus nanti yang pasti di ITB itu ada namanya kelompok keahlian adik-adik ya. Jadi kelompok keahlian itu biasanya nanti kalian bisa ambil di semester 6 atau 7 ya. Jadi lebih ke spesifik keilmuan. Ya, mungkin ada yang tahu kelompok keahlian ya. Salah satunya Bapak Menteri Kesehatan ya, Bapak Budi. Nah, beliau ini dari kelompok keahlian teknik nuklir. Atau ada yang kenal Bapak Chandra? Waktu dulu itu beliau Wakil Menteri MSDM ya. Beliau ini dari kelompok keahlian teknik pengeboran ya, nah, itu teknik kelompok keahlian yang ada di ITB. Nah, dari 12 sekolah fakultas mungkin yang harus adik-adik lihat itu di sini sengaja saya tandain yang warna bulat kuning. Ini program studi yang adik-adik nanti mau ambil di ITB Kampus Ganesha. Ya.
Yang warna pink ini adik-adik nanti yang kuliahnya di ITB Kampus Cirebon, dan satu lagi yang warna hijau nanti ITB Kampus Jatinangor adik-adik ya. Nah, yang pertama FITB ya, di FITB Fakultas Ilmu Kebumian, di sini kalian akan belajar tentang ilmu kebumian itu sendiri ya. Dari mulai fisik buminya, bagaimana jika ada kejadian-kejadian misalnya pergerakan bumi, terus bagaimana untuk adik-adik nanti melihat fenomena-fenomena ya yang terjadi di bumi, dan itu juga kalian nanti akan melihat fenomena-fenomena yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan di sini juga kalian akan diberi pemahaman ya tentang sumber daya apa saja yang ada di bumi ya. Nah, di sini ada teknik geologi dan teknik geofisika geomatika, sebetulnya ini lebih ke arah ilmu kebumian ya, fisik ya bumi, dan geodesi geomatika ini ilmu fisik bumi yang tertua ada ya. Ada teknik meteorologi atau meteorologi. Kalau prodi meteorologi di sini belajar tentang fisik dinamisnya bumi ya, tapi berupa uap, udara atau gas ya. Jadi kalau ada melihat cuaca panas tiba-tiba sore hujan ya, atau mungkin malam berawan ya, nah itu biasanya anak-anak meteorologi jago nih. Ada oceanografi ya, oceanografi ini yang belajar tentang fisik dinamisnya air laut ya. Ini FITB. Yang berikutnya PIPA ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ya, yang 4 program studi di ITB Kampus Ganesha termasuk aktuaria ya. Aktuaria sengaja saya tandai warna merah karena ini program studi baru di 2019 ya. Nah, kalau berbicara tentang matematika, ilmu pengetahuan alam, pasti kalian akan terlintas ya, sebuah ilmu pasti yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan adik-adik ya. Di sini ada matematika ya, biasanya disebutnya ibunya ilmu ya, ada fisika ya, biasanya fenomena alam sekitar, ada kimia ini yang reaksi ya, berbau reaksi. Nah, ini astronomi adik-adik ya. Astronomi ini yang di Indonesia baru hanya ada di ITB ya. Jadi kalau ada belajar tentang bagaimana peristiwa-peristiwa di planetarium atau benda-benda langit dan yang lainnya, silahkan nanti di astronomi ya. Ini keilmuannya langka di Indonesia adik-adik ya. Tapi adik-adik nanti harus jago matematika dan fisika, karena biasanya lebih ke keilmuan matematika dan fisika. Dan satu lagi aktuaria. Aktuaria ini dibuka di 2019 karena waktu itu di 2019 di Indonesia kekurangan untuk alumni di bidang aktuaria ya. Jadi keilmuannya itu kayak matematika, statistik. Tapi untuk penerapan keilmuannya ini di akuntansi ya, atau keuangan. Berikutnya ada SITH nih ya. SITH kita bagi dua, ada SITH Sains, Biologi Mikrobiologi ini di Kampus ITB Ganesha, dan ada Rekayasa ini di Jatinangor. Nah, kalau biologi mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, mikroba. Mikrobanya kita turunkan di mikrobiologi ya, yang mempelajari misalnya perkembangan mikroba, genetika, dan yang lainnya. Dan ada Rekayasa ya. Jadi di sini itu pengelolaan tentang keilmuan ya, program studi yang memberikan tentang keilmuan perspektif life science atau keilmuan hayati ya, di mana nanti di sini akan memegang peranan penting ya di abad 21 di bidang keilmuan kehayatan, bioscience, bioteknologi dan yang lainnya ya. Nah, berikutnya ada sekolah farmasi nih bagi adik-adik ya yang mau atau suka yang berbau di dunia kefarmasian atau industri farmasi, silahkan ya ke sekolah farmasi. Di sini itu kalian nanti akan belajar atau mengkaji berbagai aspek ya, namanya sediaan farmasi adik-adik ya. Jadi sediaan farmasi di sini dari mulai pencarian bahan baku, penciptaan, terus pengembangan bahan baku ya, terus nanti ada pengembangan bahan baku ini dari bahan baku menjadi sampai bahan jadi atau yang disebutnya sediaan farmasi. Dan ini bukan hanya di jamu, bukan hanya di obat-obatan, mohon maaf, tapi di jamu dan kosmetik juga ya. Nah, berikutnya ada FTTM nih, Fakultas Pertanian Perminyakan ya. Di sini ada 4 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 3 di ITB Kampus Cirebon ada ya. Nah, kalau di FTTM nanti kalian akan banyak belajar tentang bagaimana sebuah eksplorasi, baik itu nanti produksi, sistem produksi, pemanfaatan sumber daya alam, terus daya bumi serta mitigasi bencana alam ya. Jadi adik-adik nanti belajar di sini untuk tentang eksplorasi, produksi, pemanfaatan sumber daya alam juga di sini yang berkontribusi ya bagi peningkatan kualitas hidup, baik itu sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Dan diperlukan di sini sebuah keilmuan atau terobosan ya, sumber daya manusia yang unggul ya dalam keilmuan produksi, eksplorasi dan yang lainnya.
Dan berikutnya ada FTI. Ini salah satu fakultas yang keketatannya juga sangat tinggi di ITB, Fakultas Teknologi Industri ya. Ada 4 program studi di kampus Ganesha, 1 ITB Cirebon, dan 2 di ITB kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTI ya, kalian nanti akan disiapkan lulusannya untuk bergerak di bidang industri atau bekerja di sebuah industri, atau kalian mau mendirikan sebuah industri ya. Karena di FTI nanti belajar tentang dari mulai mendirikan industri itu seperti apa ya. Terus kalian mengelola dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Dan kalian juga akan belajar bagaimana proses kimia, fisika, biokimia, dan di sini juga kalian akan belajar bagaimana bahan baku ya, atau pengelolaan bahan baku atau bahan mentah menjadi produk dengan skala niaga. Ada FTMD, ini Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ya. Di sini bagi kalian yang mau jadi penerus yang Habibie ya, silahkan. Kalau di FTMD di Teknik Mesin kalian akan banyak belajar ya bagaimana perancangan mesin, terus mesin konversi energi, terus bagaimana tentang teknik produksi dan yang lainnya. Kalau di Dirgantara hampir mirip ya dengan teknik mesin, tapi kalian nanti akan memfokuskan diri ke dirgantaraan ya, diantaranya belajar fisika terbang, belajar struktur ringan, perawatan pesawat terbang, dan yang lainnya. Kalau material, di material ini kalian akan belajar bagaimana memproses bahan baku ya, setengah jadi menjadi bahan jadi ya sesuai dengan kebutuhan. Ini di teknik material. Ada STAY. Nah, ini salah satu sekolah fakultas yang keketatannya sangat tinggi di 2022 kemarin ada ya, karena juara 1 nasional Saintek itu masuk ke STAY ITB ya, peringkat pertamanya. Nah, di sini itu kita mengikuti perkembangan zaman ya, atau IoT, Internet of Things. Apalagi sekarang untuk perkembangan di bidang keilmuan teknologi sangat pesat ya. Dengan adanya misalnya pandemi kemarin, kita harus belajar tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh dan yang lainnya ya. Dan di sini juga dengan adanya perkembangan IoT ini juga membuat ya perkembangan atau usaha rintisan di Indonesia, startup meningkat ya. Dan di STAY ITB juga kita belajar tentang artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan yang diterapkan untuk berbagai media. Dan di STAY juga belajar bagaimana membuat, mengembangkan, mengintegrasikan ya sebuah jaringan baik software maupun hardware ya yang diaplikasikan ke dalam berbagai kebutuhan kehidupan. Nah, di sini 5-5-nya atau 6-6-nya di ITB Kampus Ganesha ya. Untuk STAY dan FMIPA kemarin ada kelompoknya ya, ada STAY Komputasi ya, dan STAY Rekayasa ya, atau R dan Komputasi. Nah, fakultas tertua di ITB nih, FTSL ya. Di sini ada 3 program studi di Kampus Ganesha dan 2 di ITB Kampus Jatinangor. Nah, kalau di FTSL kalian nanti akan banyak belajar mempelajari tentang pembangunan adik-adik ya, dari mulai pengembangan infrastruktur, dari mulai konstruksi. Jadi nanti seperti apa konstruksinya, kita bikin cakar ayam, beton bertulang, gedung bertingkat, jalan layang, waduk, dan yang lainnya. Nah, nanti dianalisis dulu ya bahan yang dipakai dan yang lainnya. Dan di sini juga belajar tentang lingkungannya seperti apa, pengelolaannya, terus pengelolaan sumber daya air bersih. Dan tentunya nanti kalian akan belajar bagaimana pembangunan berkelanjutan. Ada dari kelompok IPA yang terakhir SAPPK ya, Sekolah Arsitektur Pengembangan Kebijakan ya. Nah, di SAPPK nanti kalian akan belajar ya bagaimana merencanakan, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan ya. Jadi bagaimana nanti ruang dapat tercipta dengan baik dari mulai skala hunian ya sampai skala perkotaan ya, atau skala luas. Dan biasanya di SAPPK nanti kalian akan belajar bagaimana merancang sebuah ruang ya. Diperlukan keindahan, fungsi, dan kekokohan. Intinya kalian nanti akan menggabungkan keilmuan dari sebuah desain, engineering, sosial menjadi satu ya untuk menciptakan keselarasan dalam menciptakan ruang. Dan dari kelompok IPS, nah ini ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, ini unik ya, saya bilang unik. Kenapa? Karena ada Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah perguruan tinggi teknik adik-adik ya. Apalagi level internasionalnya ini kemarin sampai tembus 51 besar dunia ya untuk peringkatnya. Karena banyak sekali ya alumni yang sudah berbicara di luar. Mungkin adik-adik ada yang pernah nonton film Star Wars ya. Nah, di situ ada desain grafisnya dari anak-anak FSRD. Atau adik-adik pernah lihat desainernya mesin mobil Formula One yang Red Bull. Nah, di sana juga desainnya juga anak ITB. Atau yang terbaru nih dari Disney. Ada yang pernah nonton Red Tunnel ya. Kalau nggak salah itu film-filmnya dari Disney. Nah, itu posternya itu dari anak BKP ITB ya. Jadi di luar itu sangat terkenal sekali anak ya adik-adik untuk FSRD ITB. Nah, kalau level nasional banyaknya kayak tadi ya, Kang Panji Pragiwaksono, ada Aming, ada Indah Herlambang ya, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ini Sekolah Bisnis Manajemen. Ya. Nah, kalian nanti di SBM biasanya nanti belajarnya 50% teori, 50% praktek ya, karena di SBM nanti kalian akan belajar
atau siswa biasanya diberikan kepercayaan ya, bagaimana keterampilan dalam memimpin, bagaimana keterampilan berkomunikasi atau memecahkan sebuah masalah. Dan di sini kalian akan belajar tentang mata kuliah IBE atau Integrated Business Experience. Jadi kalian nanti diberikan pengalaman bagaimana mendirikan sebuah menjalankan bisnis sendiri. Ya, dari mulai proposalnya seperti apa, terus dananya dari mana, pengelolaannya seperti apa, dan yang lainnya ya. Nah, ini untuk 12 sekolah fakultas di ITB, jadi kalian kenali dulu ya program studinya, baru setelah itu pilihnya fakultas sekolah. Karena ketika kalian memilih ITB, yang kalian pilih itu fakultas sekolah dulu, bukan program studi, kecuali yang peminatan tadi ya. Nah, berikutnya ada fasilitas pendukung, diantaranya yang pertama ada asrama, ada yang di Bandung dan Jatinangor. Kalau di Jatinangor semua mahasiswa bisa mendapatkan asrama ya, yang memilih program studi Jatinangor. Tapi yang di Bandung, karena terbatas, itu ada istilahnya itu syarat-syaratnya ya. Di antara salah satu syaratnya penerima KIPK ya. Dan di sini selain tempat tinggal, juga ada pembinaannya, pembinaan keasramaan adik-adik. Ada perpustakaan yang butuh literasi, baik buku fisik ya maupun e-book dan yang lainnya, nggak usah khawatir ya, karena ITB sudah predikannya juga akreditasinya sudah nasional. Ada fasilitas teknologi informasi, jadi di ITB kalian akan terhubung, terkoneksi internet dimanapun kalian ada ya, di setiap sudut ITB, namanya hotspot ITB. Dan itu 24 jam ada deh ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau cari internet di ITB. Dan di sini juga kalian nanti akan belajar semacam praktikum teknologi informasi, semacam kuliah umum, kuliah tamu dan yang lainnya ya. Nah, ada pusat layanan kesehatan di ITB, kita ada Bumi Medika Ganesha dan Klinik Pratama, dan ada bimbingan konseling ya. Ini yang siap membantu adik-adik ketika punya masalah baik sekecil apapun atau sebesar apapun. Apalagi bimbingan konseling ITB sudah kerjasama dengan rumah sakit besar di Bandung. Dan ada Sabuga nih yang tadi kuis ya. Terima kasih ya sudah kenal Sabuga, Sasana Budaya Ganesha ini sebagai tempat yang menjembatani akademik ITB. Nah, adik-adik, sebetulnya ini tempat bersejarah juga ya bagi mahasiswa ITB, karena di sini sebagai tempat kalian pertama masuk dan sebagai tempat terakhir dari ITB ya, atau tempat wisuda. Ini contohnya prosesi wisuda. Jadi kalau kalian masuk ITB, di ITB itu tidak ada namanya ospek ya. Adanya OSKM, orientasi siswa kampus. Jadi pengenalan gedung-gedung ada di ITB dan sistem pembelajarannya seperti apa. Ya, jadi pertama masuk ITB kalian nanti akan masuk Sabuga dan kalian diberikan sebuah kuliah penelitian biasanya ya. Kalau dulu itu ada level menteri, ada level CEO untuk sebuah startup ya dan yang lainnya. Tapi karena pandemi kemarin jadi kita lakukan secara daring dan sekarang sudah mulai hybrid ya. Hotel Saunggaling, fasilitas tambahan, dan ini yang terpenting ya, sasaraga atau sarana olahraga di ITB. Jadi sararaga di ITB selain sehat rohani, jasmaninya juga harus sehat biar maksimal ya. Dan hanya di ITB yang mewajibkan mata kuliah olahraga 2 semester atau 1 tahun. Jadi olahraganya wajib dijaga adik-adik ya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena fasilitas olahraga kita lengkap dan levelnya juga sudah kelas internasional ya. Sudah level internasional. Ada pusat bahasa yang membantu kalian kalau mau kursus bahasa asing. Ada pusat informasi, ini tepat di tengah kampus ITB kalau kalian membutuhkan. Sebetulnya ini sebelum pandemi kantor saya ya. Sekarang karena pandemi, jadi kita memberikan informasinya secara daring ya, ya. Observatorium Bosca ini sebagai tempat praktikum ya buat anak-anak astronomi khususnya, dan ini di bawah lembaga riset FMIPA ya. Adik-adik yang anak astronomi pasti sering ke sini ya. Sangat seru sekali adik-adik ya, apalagi ini terbesar juga di Indonesia ya dan tertua juga. Jadi saya pernah lihat asteroid berjalan ya seperti apa. Nah, itu sangat seru sekali. Jadi kalau adik-adik mau lihat silakan ya. Mahasiswa ITB kalau nggak salah gratis ya ke sini, tapi ini tempatnya agak jauh. Ini di Jalan Peneropongan Lembang ya. Nah, ini contoh peneropongannya, jadi dilakukan hanya malam hari ya atau gelap dan tidak hujan biasanya. Ada penerbit, kalau kalian suka menulis buku juga nggak usah nggak usah istilahnya berkecil hati kalau tulisannya nanti dibantu diterbitkan. Silahkan ya lanjutkan nulis bukunya yang rajin. Nah, dan berikutnya ada kantin yang adik-adik mau mencari makan atau sekedar istirahat atau sekedar ngobrol, juga di ITB banyak sekali kantin, jadi nggak usah khawatir. Dan yang terakhir TPA Buna Ganesha ya, disebut sebagai tempat penitipan anak sih sebetulnya untuk dosen atau staf yang kerja di ITB yang dua-duanya kerja di sini dan menitipkan anaknya. Dan ini mungkin yang harus adik-adik tahu ya, biaya beasiswa penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau di ITB kita pakai sistemnya UKT atau uang kuliah tunggal. Ini yang 2022 kemarin adik-adik ya. Jadi sistemnya yang jalur prestasi atau tes, baik itu SNMPTN, SBMPTN 12.500.000 per semester, dan bagi SBM ini agak beda ya, 20 juta per semester.
Tapi adik-adik yang mau masuk ke ITB nggak usah khawatir ya, jangan terlalu berfokus ke tadi ya. Fokusnya ke sini. ITB kita punya banyak beasiswa ya. Ada beasiswa UKT bagi kalian yang mau pertama masuk ITB. Jadi ini kalian nanti ketika masuk ITB biasanya di kemampuan atau kesanggupan kalian kuliah di ITB ya. Tahun kemarin 2022 kalau nggak salah 65% ya. 65% sampai 70% mahasiswa yang mendapatkan beasiswa UKT. Ya, jadi kebayang banyak sekali ya. Jadi nanti adik-adik ketika masuk ITB biasanya ditanyakan kesanggupan berapa untuk UKT-nya. Jadi adik-adik bisa pilih mau di UKT 2, 3, 4, 5. Kalau UKT 0 rupiah biasanya yang KIPK ya. Nanti adik-adik silahkan. Jadi kalau misalnya, oh saya sanggupnya hanya 5 juta keluarganya, silahkan ajukan. Atau sanggupnya 1 juta silahkan. Tapi nanti ada syarat-syaratnya ya yang harus adik-adik penuhi ya. Misalnya ada rekening koran, rekening listrik, atau foto rumah, dan yang lainnya. Dan selain ini, ITB juga banyak sekali beasiswa ya, nggak usah khawatir. Jadi selain beasiswa pendidikan, ada beasiswa ikatan dinas, prestasi, ada KIPK ya, dulu itu namanya bidik misi. Ada 2 beasiswa besar lagi, yang satu namanya ikatan alumni atau IA ya, beasiswa IA alumni. Jadi ikatan alumni di ITB, selain mereka besar dan kuat di Indonesia, mereka selalu memberikan beasiswa buat adik kelasnya yang kuliah di ITB. Dan satu lagi ada ikatan orang tua mahasiswa ya, atau IOM, yang siap membantu ya adik-adik nanti yang kesulitan di biaya kuliah atau orang tua asuh ya. Nah, adik-adik, jadi kalian selain bisa mengajukan beasiswa pendidikan, kalian juga bisa mengajukan biaya hidup, pondokan, bahkan sampai tugas akhir. Ya. Jadi semangat terus ya masuk ITB karena banyak sekali beasiswanya ya. Nah, ini contoh-contoh yang dulu ya untuk beasiswa, adik-adik ya, nggak usah khawatir, jadi silahkan ajukan. Dan yang paling terakhir nih, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau ke sekolah kalian ada namanya eskul, di ITB juga ada unit mahasiswa atau himpunan mahasiswa. Di sini tuh sebagai tempat positif ya, di luar jam kelas atau adik-adik belajar ya. Nah, biasanya kalau orang lain bertanya tentang ITB, mereka biasanya menjawab ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Di mana di sini tuh dari keragaman budaya, agama, suku ada semua di ITB ya. Apalagi tadi lihat sekeliling banyak sekali pohon rindangnya membuat adik-adik sejuk ya. Ini unit kegiatan di bidang keagamaan, di bidang keilmuan, dan di sini banyak yang mewakili di bidang pendidikan kajian untuk olimpiade baik ke nasional maupun nasional ke internasional ya. Jadi silakan adik-adik gabung di sini. Dan di sini juga banyak yang ikut lintas keilmuannya. Misalnya adik-adik ini dari Fakultas Teknik dan Desain pengen jago robotik, tinggal robotik dan yang lainnya. Contohnya ya, Aksantara ada robotik. Aksantara ini di 2018 meraih medali emas 8 ya untuk nasional pesawat tanpa awak ya di nasional dan yang lainnya. Di bidang kesenian juga kita sangat lengkap ya, mewakili 27 provinsi ya, dari mulai Aceh, Sumatera, Irian, Lampung, ada Sunda, ada orkestra, ada Tionghoa, sampai Kalimantan, Banyuwangi juga kita lengkap ya. Nah, ketika kalian mengembangkan bakatnya di seni, ini contohnya yang PSM ada deh ya. Paduan Suara Mahasiswa ITB ini 2018 keliling 2019 keliling Eropa ya, atau benua Eropa. Di Roma, Itali, mereka meraih 8 medali emas juga di bidang paduan suara ya di tingkat internasional. Nah, ini jadi kalau ada dikembangkan biasanya nanti ada semacam prestasi-prestasi yang bisa adik nanti kembangkan. Di bidang media ini yang mau jadi penyiar radio, mau bikin majalah atau jago bikin ngambil-ngambil foto dan yang lainnya. Di bidang olahraga selain sehat, di sini juga adik-adik bisa banyak teman ya. ITB juga hampir kali untuk di bidang olahraga ya. Dari mulai sepak bola, basket dan yang lainnya, dan di sini juga biasanya ada perlombaan tingkat perguruan tinggi. Jadi kalau ada adik berprestasi juga nanti silahkan. Dan ini yang terakhir. Ketika adik-adik tadi masuk ITB tidak ada ospek, mungkin adik-adik ada yang pernah dengar yang terkenal di ITB apa? Osjur atau ospek jurusan. Jadi nanti kalian akan di ospek oleh senior kalian selama 1 tahun. Ya, di sini ada mental dan fisik, tapi fisik tidak boleh dalam artian kekerasan. Ya, biasanya olahraga ringan. Di sini kalian akan ditempa oleh senior adik-adik, baik misalnya belajar bagaimana memimpin, ketika terjun di masyarakat dan yang lainnya, keilmuannya. Jadi kalau ada kesulitan juga di mata kuliah di kelas, adik-adik bisa share ya dengan kakak kelas di sini. Nah, biasanya setelah ditempa selama 2 semester atau 1 tahun, jadi adik-adik harus siap ya di tahun kedua semester 3 akan di ospek jurusan, mereka akan mendapatkan masing-masing namanya jaket himpunan masing-masing. Jadi kebayang ya, jaket himpunan dari 50 program studi ada 50 jaket yang berbeda ya. Dan di sini biasanya kebanggaan tiap-tiap himpunan ada ya. Ini contohnya Patra ya.
Patra ini tahun-tahun di 2017-18 mereka meraih medali emas di Petroleum Engineering di internasional. Mereka biasanya menggunakan jaket himpunan untuk acaranya selain jasa alma mater ITB juga pastinya ya. Dan yang paling terakhir ini ITB ada namanya wisuda ITB. Jadi nanti kalian seleksi masuk ITB, setelah itu kuliah dan yang pasti lulus ITB. Tepat waktu kalian kuliah di ITB tadi 4 tahun, 8 semester, kecuali yang sekolah bisnis manajemen 3 tahun, karena dalam 1 tahun 3 semester. Tidak tepat waktu ada maksimalnya. Ya, 6 semester atau 6 tahun, mohon maaf, 12 semester. Jadi kalian tidak boleh lebih dari 6 tahun kuliahnya, ya. Jadi kalian ada batas maksimalnya. Dan di ITB sekarang harusnya lulusnya lebih cepat ada ya. Kenapa? Karena kalian wisuda dalam 1 tahun itu 3 kali sekarang ya. Ada di bulan Maret, ada di Juli, dan nanti di bulan Oktober. Ya, jadi kalau ada kesulitan di tugas akhirnya itu bisa dipilih ya dari wisuda ITB yang tadi. Nah, ini contoh yang daring karena waktu itu masih pandemi ya. Yang bawah ini yang sebelum pandemi. Jadi ada yang unik ada ya. Ini orientasi OSKM ya waktu pandemi. Kalau sekarang sudah mulai hybrid. Nah, ini ada yang unik ya. Ini namanya arak-arakan kampus. Tradisi dari dulu yang sampai sekarang nggak pernah hilang di ITB. Dan ini hanya ada di ITB ada ya. Jadi di gedung Sabuga tadi, prosesi wisuda biasanya sampai siang. Dan setelah siang biasanya jam 1 atau jam 2 kalian nanti akan diarak keliling kampus sampai jam 6 sore. Ya, oleh senior, oleh junior adik-adik ya. Nanti lengkap dengan himpunan masing-masing atau jaket himpunan masing-masing. Ini seru adik-adik dan paling banyak ditunggu oleh wisudawan ITB. Dan biasanya dari jam 6 sampai malam itu ada syukuran wisuda ya masing-masing program studi di ITB. Dan ini yang paling terakhir sekali ya, media sosial ITB di sini saya juga adminnya. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang ITB silahkan di DM di ITB 1920 di follow ya atau subscribe ya di Facebook atau YouTube-nya ya kalau mau lihat kegiatan-kegiatan atau perkuliahan di ITB. Dan kalau ada mau bertanya langsung ke seleksi penerimaan itu ada di admission.itb yaitu yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan atau di admission webnya admission.itb.acid ya. Dan waktunya karena sudah berakhir ya. Ini slide terakhir yang paling enak saya lihat adik-adik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat sore menuju malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asep yang sudah mengantar kita untuk melihat kampus Institut Teknologi Bandung. Saya hanya akan membuka satu termin untuk pertanyaan, mengingat waktunya sangat singkat. Kita akan buka 2 pertanyaan. Silakan dari forum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Kita silakan, ya, 1 dari Yosua. Baik. Pak Asep, ada 1 pertanyaan. Silakan ya. Boleh, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Asep atas informasi dan penjelasannya tadi. Jadi saya tadi masih mau bertanya soal ospek himpunan tadi. Di ospek himpunan tadi itu ada misalnya latihan fisik dan mental ya dari cutting, dari kakak tingkat gitu. Nah itu nanti kira-kira ospek himpunannya itu seperti apa sih dan itu apa saja? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin saya langsung jawab dulu ya satu-satu Pak ya. Silakan, Nah, Pak. jadi osjur ini biasanya wajib ya bagi sejunior. Biasanya kalau di TB ada senior, ada junior. Ya, seniornya itu namanya seniro, juniornya itu juniro ya kalau dulu. Nah, biasanya di sini ada ospek dari senior ke junior ya. Tapi kalau sekarang ospeknya itu tidak boleh dalam artian kekerasan ya. Fisiknya itu biasanya olahraga. Misalnya kalian datang terlambat, disuruh keliling disuruh keliling lapangan basket 5 keliling dan yang lainnya. Nah biasanya kalau namanya ospek itu diwajibkan datang pagi atau setengah 6 yang lainnya. Kalian nanti akan diuji fisiknya, misalnya olahraga lari pagi, sit up, push up. Nah di situ tuh biasanya kalian akan digembleng ya, dari mulai bagaimana cara memimpin ya, bagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana nanti ketika terjun di masyarakat. Dan biasanya juga di himpunan kalian akan dibimbing misalnya di teknik mesin nih, bagaimana kalian belajar atau misalnya ada olimpiade, oh ini ada mesin ini, jadi nanti kalian akan share tentang keilmuannya dan yang lainnya. Nah biasanya ketika di ospek
itu kalian akan dapat jaket kebanggaan tadi ya, atau jaket kebesaran ya. Kebesaran di sini bukan ukurannya double XL ya, tapi kebanggaan ada ya. Jadi biasanya mereka di sini menggunakan jaket tersebut. Tapi kalau dulu unik ada ya, uniknya apa? Kalau dulu uniknya itu jaket yang makin lusuh ya. Jadi jaketnya yang lusuh, kotor, sobek-sobek itu makin bangga. Kenapa? Karena oh saya ini senior nih, jadi kalau lewat junior itu kelihatan, wah ini senior saya nih. Nah tapi kalau sekarang junior itu gampang ketahuan, kenapa? Karena ada angkatan di lengan bahu kanan. Ya jadi kalau ada angkatan 2021 ada tulisannya 21 ya. Kalau dulu tidak ada, jadi kalau dulu kalau ada yang mau dianggap senior, ya berarti jaketnya tinggal dilusuhin aja ya supaya terlihat agak lebih senior. Nah kalau sekarang nggak bisa ya, jadi seperti itu. Nah biasanya jaket-jaket himpunan di sini juga selain acara-acara himpunan ya, misalnya ada webinar dan yang lainnya, mereka biasanya pakai jaket himpunan selain jasa alma mater ITB, dan kalau ada tingkat olimpiade nasional atau internasional ya. Jadi kalau ada yang mau lihat berita-berita kalau ada anak ITB yang meraih di tingkat nasional internasional, nah biasanya mereka pakai jaket himpunan masing-masing ya, selain jasa alma mater ITB. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan. Pak, tolong tanya perbedaan fisika MIPA dengan teknik fisika apa ya? Baik. Nah, kalau di MIPA itu lebih banyak analisis sistem ya, dalam artian analisis itu keilmuannya ya, keilmuan fisikanya. Ya, misalnya belajar dari mulai apa istilahnya itu rumus-rumus, penelitian, analisis. Biasanya lebih ke keilmuan fisikanya, fisika murni dan yang lainnya. Akan berbeda dengan teknik fisika. Nah, kalau teknik fisika mungkin adik-adik lebih banyak ke engineeringnya ya, lebih banyak ke langsung ke industrinya. Misalnya perhitungan ini untuk sebuah mesin dan yang lainnya ya. Nah itu teknik fisika. Tapi adik-adik juga mungkin akan apa istilahnya, oh ini teknik fisika berarti belajarnya akan banyak ke fisika, enggak ya. Kalau di Fakultas Teknologi Industri kadang ada misalnya teknik fisika dan kimia ya, atau teknik industri atau teknik kimia. Nah, di teknik fisika akan banyak belajar kimianya, atau di teknik kimia akan banyak belajar fisikanya, biasanya gitu ya kalau di teknik. Berbeda dengan fisika murni tadi. Ya, kalau fisika murni tadi belajar fisika murni ya, analisis dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep. Apakah dari audiens ada pertanyaan lagi? Waktu masih cukup untuk tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari orang tua ataupun dari peserta? Tidak ada, cukup jelas. Dari Zoom, apakah masih ada pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan putra-putri yang ada yang mengikuti secara online? Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, Pak, secara luring. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Joker. Saya mau tanya Pak, untuk jurusan aktuaria, itu kan kalau di beberapa universitas itu kan ada semacam ada 7 tingkatan untuk meraih sertifikatnya itu kan Pak. Nah, kalau di ITB sendiri itu di aktuarianya bisa dapat berapa ya Pak? Udah lulus S1. Nah, kalau yang aktuaria mungkin nanti DM di admission ya. Jadi ya, mohon maaf karena saya informasi untuk aktuaria ini untuk sertifikasi khususnya ya, ini mungkin harus nanya langsung ke admission ya untuk Direktorat Pendidikan. Cuman yang pasti aktuaria ini di ITB ada di 2019 karena waktu itu di Indonesia masih sangat kekurangan untuk alumni di lulusan aktuaria. Makanya dibuka di 7 perguruan tinggi negeri waktu itu ya di 2019 dan salah satunya di ITB. Ya, mungkin ada nanti akan minat ke keilmuan, misalnya contohnya dipakai untuk analisis minimalisir resiko keuangan dan yang lainnya. Ya, tapi yang harus kuat itu keilmuan matematika dan matematika dan statistik ya. Nah itu, mungkin nanti Ade bisa langsung DM IG admission.itb ya, mohon maaf. Terima kasih. Karena itu sertifikasi saya informasinya agak kurang ya untuk sertifikasi di bidang aktuaria. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Joker. Ibu Bapak, teman-teman semua, cukup lengkap dan sangat jelas sekali penjelasan dari Bapak Asep. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Asep dari Humas ITB.
Mungkin 1 menit untuk close statement dari saya, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya. Dan di sini mungkin ada adik-adik yang kelas 12 ya. Saya hanya mau ngasih motivasi saja bahwa adik-adik masuk ITB ini terbuka sebetulnya ya. Jadi untuk seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya mengambil dari sebuah provinsi atau SMU tertentu itu tidak ada. Ya, semua berkesempatan masuk ITB. Yang membedakan apa tadi? Prestasi dan nilai. Berarti adik-adik harus motivasi diri sekarang ya. Jadi kalau yang mau lewat tes, yang prestasi silahkan dapat lewat prestasi. Tapi kalau yang mau tes, lewat tes, silahkan pergunakan waktu yang ada sekarang. Karena hitungannya bukan hanya bulan hitungannya ya sekarang. Adik-adik ada sampai bulan Desember itu belajar maksimal karena biasanya di Januari kalian akan disibukkan ya dari mulai ujian di sekolahnya mungkin atau informasi-informasi tentang perguruan tinggi dan yang lainnya. Jadi maksimalkan waktu yang ada sekarang. Karena apa? Karena kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia. Ya. Jadi semakin adik-adik memotivasi atau memaksimalkan waktu sekarang, akan terbuka lebar adik-adik diterima di perguruan tinggi negeri. Bukan hanya ITB saja, ya, tapi PTN di seluruh Indonesia. Ya. Dan terakhir dari saya yang mau nanti ikut seleksi ke ITB yang ada di Zoom ini, saya doakan lulus ya. Dan kalian nanti akan bertemu lagi dengan saya di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Yang mau ke ITB saya doakan lulus dan kalian akan ketemu langsung dengan saya di ITB dengan jaket Alma Mater Institut Teknologi Bandung. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Asep.